Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maula, NIM 1220009. Pada video kali ini yang bertema saatnya muda bicara, saya akan membahas materi peradilan Islam dari zaman Rasulullah sampai dengan Turki Utsmani. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah. Pada masa ini terdapat ada dua fase. Fase yang pertama yaitu Makkiyah. Pada fase ini fokus pada pemahaman akidah, tauhid, dan meninggalkan berhala, dan belum ada kesempatan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua yaitu fase Madaniyah. Pada masa ini perlu adanya tasyri' dan pembentukan undang-undang, mulai disyariatkannya hukum pernikahan, perceraian, warisan, dan lain-lain. Adapun peran Rasulullah yaitu sebagai mas'um, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian proses peradilan masih sederhana, bersifat fatwa, yaitu tanya jawab. Keputusan Rasulullah mengandung kebenaran. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam memutuskan suatu perkara, Khalifah Abu Bakar mengambil hukum dari Al-Quran, Sunnatul Rasul atau keputusan yang pernah dilaksanakan oleh Rasul dalam memutuskan perkara. Ketiga, kepada para sahabat atau ahli ilmu. Dan keempat, para pemimpin negara atau ahli ilmu pengetahuan untuk berdiskusi guna mencari hukum yang tepat terhadap kasus tersebut. Kemudian kedua yaitu Umar bin Khattab. Khalifah membatasi wewenang hakim kasus penyelesaian sengketa harta benda atau perdata. Sementara perkara pidana terkait hukum qisas ditangani oleh Khalifah dan penguasa daerah. Pengangkatan qadhi awalnya dilakukan oleh Khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk oleh Khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, dan jika keduanya tidak ada, maka bertanya kepada fuqaha mujtahid. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Dalam menghadapi suatu masalah, beliau mengikuti jejak yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya. Pada masa Utsman inilah peradilan dilaksanakan dalam suatu gedung tertentu. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah serta musyawarah dengan para sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Begitu pula beliau selalu menyandarkan keputusannya pada Al-Quran, Sunnah, dan putusan khalifah sebelumnya sebagai sandaran sumber hukum. Yang terakhir yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Demikian pula pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau juga mengikuti jejak yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya. Beliau juga berpesan kepada para qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Namun ketika keluar di Basrah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan mengangkat Abdul Aswad Ad-Duwali dalam masalah pemerintahan di Basrah dan sekaligus dalam peradilan. Selain itu, Ad-Duwali juga diperintahkan untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Ali juga memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Dan yang membedakan antara pada masa Rasulullah dan masa Khalifah sendiri yaitu pada masa Rasulullah, beliau langsung turun tangan dalam penyelesaian suatu perkara peradilan. Namun dalam Khulafaur Rasyidin, para Khulafaur Rasyidin menggunakan Al-Quran dan hadis dan musyawarah dalam mengambil suatu hukum. Yang ketiga yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah diambil dari nama kakek Abu Sufyan yaitu Umayyah bin Abdul Al-Syam. Dinasti ini berkuasa selama 90 tahun. Muawiyah mengganti sistem pemerintahan dari musyawarah atau demokrasi menjadi monarki atau kerajaan. Hal ini menyebabkan jabatan khalifah menjadi turun-temurun ke anak cucu. Hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya yaitu Al-Quran dan hadis. Pemerintahan mendirikan lembaga kehakiman yang diketuai oleh kepala hakim. Dan pada masa ini, tidak semua kasus atau perkara menjadi wewenang hakim. Wewenang hakim hanya meliputi perkara perdata, perkara perorangan serta hukum kekeluargaan. Sedangkan untuk perkara yang lebih berat dan melibatkan banyak masyarakat seperti hudud atau qisas, pemerintah yang mengambil alih atau yang berwenang, kemudian berlaku juga mengenai pelaksanaan hukuman. Bagi perkara yang telah diputus oleh hakim, eksekusinya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian bentuk dan praktek peradilan pada masa Bani Umayyah meliputi yang pertama yaitu al-qadha.
Al-Qadha sendiri berwenang menyelesaikan sebuah perkara madaniyah dan al-awal asyakiyah serta perkara tentang agama. Putusan seorang qadhi tidak bisa dibatalkan oleh qadhi yang lain karena ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad. Kemudian sumber hukumnya yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat. Hukum pada masa ini berkembang melalui sentuhan ijtihad hakim dan fuqaha. Dan yang kedua yaitu wilayat al-mazalim, yaitu merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dan mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah, serta mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya, dan merupakan institut pengendali dan lebih tinggi dari pengadilan biasa. Yang ketiga yaitu wilayat al-hizbah, merupakan lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral, mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, meliputi pelanggaran ringan yang tidak perlu proses peradilan. Lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral dan berfungsi menegakkan nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Pada masa ini ada sekretaris yang mencatat setiap perkara dan putusannya. Ada juga biro registrasi, yaitu membuat dan menyimpan setiap salinan dokumen resmi sebelum distempel dan mengirimkan lembaran aslinya kepada pemerintah setempat. Kemudian yang membedakan dengan masa sebelumnya yaitu pada masa ini khalifah sudah tidak lagi turun tangan dalam suatu perkara, dan berbeda dengan pada masa Khulafaur Rasyidin yang terkadang masih ikut turun tangan dalam suatu perkara peradilan. Yang keempat yaitu peradilan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa ini terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama pada masa pengaruh Persia, periode kedua pada masa pengaruh Turki, periode ketiga pada masa pengaruh dinasti Buayhi, periode keempat pada masa pengaruh dinasti Seljuk, dan periode kelima terbebas dari dinasti-dinasti lain. Pada masa Daulah Abbasiyah, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, namun mereka berpedoman pada kitab-kitab madhab yang 4 atau madhab yang lainnya. Pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut madhab tertentu. Hakim diperintah memutus perkara sesuai dengan madhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Misal di Irak berlandaskan pada madhab Abu Hanifah, di Syam dan Maghrib pada madhab Syafi'i. Apabila yang berperkara tidak menganut madhab hakim, maka hakim menyerahkan putusan atau pemeriksaan perkara kepada hakim yang semadhab dengannya. Jika yang berselisih tidak bermadhab menurut madhab yang ada di tempat ia berselisih, maka ia harus meninggalkan madhabnya dan perkaranya diselesaikan berdasarkan madhab tempat itu. Madhab 4 ini menjadi sumber putusan hakim dalam waktu yang lama. Di wilayah selain madhab 4, qadhi diangkat berdasarkan madhab setempat. Kemudian awalnya sidang dilakukan di masjid atau di rumah hakim. Kemudian Khalifah Al-Mu'tadid melarang peradilan di masjid. Selanjutnya persidangan dilakukan di suatu majelis luas di tengah kota. Hakim berwenang menangani perkara perdata, wakaf, dan menunjuk pengampu untuk anak-anak di bawah umur. Hakim terkadang diserahi urusan kepolisian, penganiayaan oleh penguasa, kisos, hisbah, pemalsuan mata uang, dan baitul mal. Kemudian keistimewaan pada masa ini adalah diciptakannya pemisahan antara jenis konflik sosial atau sengketa dan wakaf. Wasiat lembaga sosial kemasyarakatannya perlu santunan. Kemudian juga ada lembaga yurisdiksi, yaitu kepolisian, mazhalim, kisos, hisbah, dan al-harb, dan baitul mal. Pada masa Abbasiyah kedua, pada masa ini Abbasiyah sudah mengalami krisis pemerintahan. Orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah setiap tahun. Kekuasaan hakim menjadi lemah karena pemerintah juga lemah. Kewenangan hakim semakin dibatasi hingga akhirnya hakim hanya menyelesaikan soal sengketa dan soal-soal yang terkait dengan kekeluargaan saja. Adapun badan-badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada 3 macam. Pertama, Al-Qadha, yaitu bertugas mengurus perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Kemudian ada Al-Hizbah, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana. Kemudian ada Wilayat Al-Mazalim, bertugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.
Yang membedakan dengan masa sebelumnya yaitu pada masa dinasti Abbasiyah sendiri sudah berpedoman pada madhab-madhab tertentu, berbeda dengan pada masa dinasti Umayyah yang masih beristihad pada Al-Quran dan hadis. Yang terakhir yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani berdiri sejak tahun 1299 Masehi di bawah pimpinan Utsman V dan berkuasa kurang lebih selama 6 abad. Dan wilayah kekuasaannya meliputi wilayah 3 benua yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika. Bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani sendiri yaitu sebagai berikut. Pertama, peradilan syar'i, yaitu lembaga peradilan tertua dan sumber hukum materialnya dari fikih Islami. Kemudian peradilan campuran yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang asing. Ketiga, peradilan ahli atau adat yang sumber materialnya adalah undang-undang Prancis. Keempat, peradilan mili, yaitu peradilan agama-agama di luar Islam. Peradilan konsili, yaitu peradilan negara-negara asing. Pada awalnya, Daulah Turki Utsmani tidak menganut salah satu mazhab dalam hukum Islam. Namun dalam perkembangannya, penguasa menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi pemerintahan, sehingga segala fatwa dan keputusan hukum di pengadilan harus didasarkan menurut ketentuan mazhab Hanafi. Hukum dan peradilan Islam sebelum Tanzimat. Sultan atau khalifah pada masa ini merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala agama. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini adalah: pertama, mahkamah biasa atau rendah yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana atau perdata. Kedua, mahkamah banding bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi. Ketiga, mahkamah tinggi bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Keempat, yaitu Mahkamah Agung yang langsung di bawah pengawasan sultan. Kemudian ada pada masa Tanzimat. Tanzimat adalah suatu zaman atau periode penggalakan peraturan-peraturan dan perundang-undangan di kerajaan Turki Utsmani dalam rangka pembaharuan. Pada masa Sultan Abdul Al-Majid lahirlah 2 regulasi yang disiapkan untuk memperkuat hukum yang sudah ada sebelumnya. Regulasi tersebut yaitu Piagam Hulane dan Piagam Humayun. Piagam Hulane bertujuan untuk menegakkan kembali peraturan perundang-undangan dengan menekankan persamaan hak antara Muslim dengan non-Muslim. Adapun yang kedua yaitu Piagam Humayun, yaitu desain untuk memperkuat Piagam Hulane. Kemudian kodifikasi undang-undang diawali dengan dibentuknya kepanitiaan yang beranggotakan 7 orang ulama yang diketuai oleh Ahmad Judet Pasha. Kepanitiaan ini dibentuk dengan tujuan utamanya untuk mengkodifikasikan undang-undang perdata dari fikih Hanafi dan menyusun kitab muamalah yang tidak mengandung ikhtilaf. Panitia ini dalam menyelesaikan tugasnya selama 7 tahun melahirkan kodifikasi undang-undang perdata yang disebut dengan Majalah Al-Hakam Al-Adliyah. Dan yang membedakannya dengan masa sebelumnya yaitu dinasti Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah mereka menganut salah satu 4 mazhab. Namun pada masa Turki Utsmani sudah ditetapkan untuk menganut mazhab Hanafi dalam suatu perkara atau hukum. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.